Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaidan Adrian di Koki MP. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang pengawasan dan kepemimpinan. Untuk melihat lebih lengkapnya, silakan dicek dan disimak. Bahasan yang pertama adalah definisi pengawasan. Menurut Fremont E. Cass dan James E. Rosenwald, pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan dan diukur dari harapan-harapan. Jadi, secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Yang kedua adalah peran pengawas. Secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi, yaitu pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, di samping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan. Sebagaimana ditegaskan oleh George Terry dan Leslie, mengatakan bahwa manajer yang efektif menggambarkan pengawasan untuk membagi-bagi informasi, memuji pelaksanaan yang baik dan menampakkan mereka yang memerlukan bantuan serta menentukan bantuan jenis apa yang mereka perlukan. Dan yang keempat adalah pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkan keyakinan para stakeholder pada organisasi. Stakeholder adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholder adalah pemerintah, kreditur, supplier, investor, akuntan, akademisi, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah tipe-tipe pengawasan. Secara konsep, pengawasan tersebut memiliki banyak tipe. Menurut T. Hani Handoko, ada 3 tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik. Untuk memahami secara lebih dalam, Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan pendahuluan atau yang sering disebut steering controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua adalah pengawasan concurrent. Hani Handoko mengatakan, 3 tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Dan yang ketiga adalah Hani Handoko menjelaskan tentang pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past action control, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dan yang terakhir adalah solusi dalam bidang pengawasan. Untuk mengatasi agar terciptanya pengawasan yang berlangsung secara baik, maka setiap hambatan dalam bidang pengawasan harus dicarikan solusi. Adapun bentuk-bentuk solusi tersebut adalah: yang pertama adalah menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya suatu kontrol yang maksimal, sampai dengan tingkat subsistem. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Fremont E. Cass dan James E. Rosenwald bahwa ada saling hubungan interface dengan pengawasan tingkat tinggi di mana tujuan ditentukan. Juga terdapat saling hubungan dengan pengawasan tingkat rendah di mana pekerjaan dilaksanakan oleh sistem dan berbagai subsistem. Yang kedua adalah memahami konsep efektivitas. Konsep efektivitas melihat dari segi waktu dan sebaiknya pengawasan yang dilakukan melihat pada konsep time schedule. Yang ketiga adalah perusahaan perlu mengembangkan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern. Dengan tujuan setiap pihak yang bekerja di organisasi tersebut harus mematuhi dan menerapkan standar acuan kerja,
Sehingga jika suatu saat ada teguran, sanksi dan berbagai bentuk penegakan aturan lainnya, semua itu telah bersumber pada standar-standar tersebut. Dengan begitu, diharapkan kondisi homogen akan berlangsung secara stabil. Dan yang keempat adalah menerapkan konsep the right man and the right place. Konsep the right man and yang ketiga adalah standar-standar ditetapkan tanpa partisipasi. Kemudian hasil-hasil dari sistem pengawasan itu tidak diumpan balik. Yang keempat adalah orang yang terkena oleh sistem itu relatif puas dengan hal sebagaimana adanya dan mereka melihat diri mereka sendiri terikat pada organisasi. Dan yang terakhir adalah orang yang terkena sistem itu rendah harga diri dan autoritarianisme kemerdekaan.